Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ceng Bahar, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang Microsoft Excel untuk tips dan tutorial. Pada pertemuan yang lalu, rekan-rekan, kita sudah sama-sama mempelajari tentang salah satu fungsi yang ada di dalam Microsoft Excel, yaitu fungsi sum ya. Kita sama-sama sudah melakukan latihan juga ya untuk terkait fungsi sum ifs dan juga sum product ya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang fungsi count, rekan-rekannya. Fungsi count ya di sini itu digunakan untuk menghitung jumlah item pada rank tertentu tanpa kondisi ataupun kriteria tertentu. Nah, dan biasanya fungsi count ini digunakan untuk rank ataupun sel yang berupa number ya. Nah, di dalam hal ini rekan-rekan ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwasanya kalau kemarin kita belajar fungsi sum itu untuk menjumlahkan total dari angka-angka yang ada di dalam rank tertentu. Artinya kemarin kita mendapatkan jumlah total dari keseluruhan angka yang ada di dalam rank ataupun sel yang kita pilih. Nah, sementara untuk fungsi count di sini dia bukan untuk menjumlahkan angka, akan tetapi fungsinya itu hanya untuk menghitung jumlah item yang kita select ataupun yang kita sorot ya dalam sebuah rank ataupun sel-sel tertentu. Tuh. Jadi kalau count itu hanya menjumlahkan jumlah itemnya saja. Kalau sum untuk menjumlahkan total dari angka yang disorot. Oke. Untuk fungsi count sendiri di sini ada turunannya count if ya, count ifs dan juga count a ya. Count if itu digunakan untuk menghitung jumlah item pada rank tertentu dengan satu kondisi ataupun kriteria tertentu yang harus terpenuhi. Dan untuk count if ini biasanya dia bisa digunakan untuk sel-sel ataupun rank-rank yang berupa number ataupun teks yang ada di dalam sel tersebut ya. Kemudian untuk fungsi yang ketiga, count ifs ya, di sini ada s-nya rekan-rekan. Di sini dia fungsinya itu adalah untuk menghitung jumlah item pada rank tertentu dengan beberapa kondisi ataupun kriteria tertentu yang harus terpenuhi. Artinya di sini kondisinya ataupun syarat yang harus dipenuhi itu lebih dari satu, rekan-rekan ya. Dan biasanya untuk fungsi count ifs ini dia berupa sel-sel ataupun rank yang di dalamnya berupa number ataupun teks ya. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah fungsi count a. Fungsi count a adalah digunakan untuk menghitung jumlah item pada rank tertentu baik number ataupun teks ya. Baiklah rekan-rekan, sekarang kita akan lakukan latihan dan juga kita akan lebih mengetahui ya, artinya bisa lebih membedakan antara fungsi sum dengan fungsi count ya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel latihan seperti yang kemarin rekan-rekan ya. Nah, ketika kita lakukan latihan fungsi sum, nah di sini saya sudah menyiapkan fungsi count, count if, count ifs dan juga count a. Oke. Untuk memasukkan rumus pada Excel, pertama kita mulai dengan tanda sama dengan. Setelah itu kita tuliskan count. Nah, setelah itu kurung buka. Nah, di sini rekan-rekan mohon diperhatikan di sini. Kalau kemarin ketika kita memasukkan fungsi sum, maka di sini bukan value yang muncul, akan tetapi number ya, number 1, number 2, number 3 dan selanjutnya. Nah, sementara untuk fungsi count ini, maka dia di sini adalah value ataupun nilai. Makanya tadi dikatakan di awal bahwasanya fungsi count itu digunakan untuk menghitung jumlah item, bukan jumlah total dari angka yang kita hitung. Oke. Sekarang kita pilih untuk di kolom F untuk kolom quantity. Kita blok dari F3 sampai dengan F10. Setelah itu kurung tutup, maka kemudian kita tekan enter. Maka di sini ditampilkan angka 8 ya. Jadi total dari item yang ada di kolom F ini yang tadi kita sorot atau kita select adalah 8. Kita juga bisa melihat di bagian bawah di sini ada count 8. Sementara untuk sumnya adalah 2920. Dimana tadi dikatakan sum itu untuk menjumlahkan total dari angka yang kita pilih, sementara count itu hanya untuk menjumlahkan item-item dari rank yang kita pilih. Oke. Kemudian untuk fungsi count if di sini tadi dikatakan dia untuk menghitung jumlah item pada rank tertentu dengan satu kondisi ya. Baiklah, sekarang kita masukkan rumusnya ya. Untuk fungsi count if tekan sama dengan
kita tulis count if, kemudian kurung buka. Nah, di sini untuk ranknya sendiri saya ingin memilih dari rank untuk kolom nama buah ya. Saya di sini akan blok dari mulai D3 sampai dengan D10. Kemudian setelah itu, setelah rank kita pilih ya, kemudian kita tekan titik koma. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya kita ingin memilih mangga ya. Mangga. Oke. Tanda petik, setelah itu tekan kurung tutup, kemudian tekan enter. Maka di sini untuk count if ya, dia hanya menampilkan 2 item yang dipilih untuk kolom mangga, untuk kolom nama buah, yaitu mangga aja ya. Kita tandai ya rekan-rekan ya. Saya tandai warna kuning, kemudian mangga yang kedua itu warna kuning juga. Kemudian untuk count ifs di sini untuk menghitung jumlah item pada rank tertentu yang memiliki beberapa kondisi ataupun syarat ataupun kriteria yang harus terpenuhi. Kita tulis rumusnya count ifs pakai S, kemudian kurung buka. Nah, di sini kriteria rank 1 ya. Saya akan memilih nama buah di sini ya rekan-rekan. Saya pilih sorot dari D3 sampai D10. Kemudian titik koma. Nah, untuk kriteria sendiri saya tuliskan yang sama ya rekan-rekan. Mangga ya. Nah, kemudian titik koma lagi. Nah, di sini kita sekarang menuju ke kriteria rank 2. Nah, di sini kriteria yang 2 saya ingin mengambil dari kolom area. Kemudian saya blok dari B3 sampai dengan B10. Setelah itu kita tekan lagi titik koma. Kemudian kita untuk kriterianya sendiri kita pilih yang area Jawa Barat rekan-rekan ya. Kita ketikkan Jawa Barat, kita tuliskan. Setelah itu kurung tutup, baru tekan enter. Maka di sini untuk count if di sini yang ditampilkan angkanya cuma 1 item ya. Karena tadi di sini kalau kita lihat di rumus di sini di formula barnya, kita ingin menghitung item yang ada di D3 sampai D10 ya untuk kolom nama buah, tapi yang syaratnya itu mangga, buah mangga. Nah, sini saya sudah tandain warna kuning. Kemudian syarat yang kedua di kolom B3 sampai B10, di rank B3 sampai B10 ya. Nah, dengan syaratnya itu adalah area Jawa Barat. Nah, sekarang saya tandain lagi ya, Jawa Barat sini warna yang lain. Oke. Jawa Barat. Nah, ada di bagian bawah. Nah, saya tandain. Nah, kemudian di sini ditampilkan 1. Kenapa? Karena di antara 2 syarat yang diminta itu, maka hanya 1 aja yang terpenuhi, yaitu di bagian baris ketiga, yaitu area Jawa Barat dan nama buah mangga. Sementara syarat yang pertama mangga di sini terpenuhi, tapi syarat yang kedua untuk areanya di sini bukan Jawa Barat, tapi DKI Jakarta, maka tidak ditampilkan di dalam rumus atau formula untuk count ifs. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya untuk count A di sini dia fungsinya untuk menjumlahkan item-item yang ada di dalam rank tertentu, baik itu teks ataupun number. Kita tuliskan sama dengan, kemudian ketik count A, kurung buka ya. Kemudian di sini value juga nih rekan-rekan nih ya, value. Nah, di sini kita blok. Sekarang saya ingin menghitung dari kolom nama pelanggan. Saya blok di sini sampai C3 sampai C10, kemudian kurung tutup, kemudian tekan enter. Maka di sini tampilkan angka 8. Nah, sekarang bagaimana rekan-rekan? Di sini ada tips ya, yang sebenarnya jikalau seandainya untuk count if di sini nih saya rekan-rekan ya. Sekarang saya ingin memasukkan rumusnya di daerah sini nih. Count if di sini kalau tadi kan dia syaratnya mangga nih. Kalau ini kan mudah. Nah, lalu sekarang bagaimana jikalau seandainya rank dipilih itu nama pelanggan? Nah, apakah kita harus memasukkan seluruh teks ya? Seperti halnya di sini kan Bapak Jami Atunurudin kan panjang nih, Bapak Aris Syarifudin, Kurnia Hujaimah. Apakah ini semua harus dimasukkan semua? Nah, di sini saya akan memberikan tips ya rekan-rekan. Di sini untuk count if sendiri, sekarang kita masukkan rumusnya sama dengan count if ya rekan-rekan. Kita akan menghitung item dari rank C3 ya sampai C10. Nah, untuk kriterianya, nah di sini kriteria, di sini kan saya ingin mengambil dari yang kriterianya Bapak Jami Atunurudin rekan-rekan ya. Nah, kita bisa mengetikkan keseluruhan teksnya, tapi jikalau seandainya rekan-rekan tidak mengetikkan keseluruhan juga nggak ada masalah. Yang penting rekan-rekan ketik tanda petik 2 ya. Kemudian di sini tekan bintang ya, bintang bukan 8 bintang ya rekan-rekan. Kemudian tuliskan Jami Atunur, Jami Atun ya. Kemudian tanda petik lagi ya rekan-rekan, tanda petik kurung tutup, tekan enter.
Nah, di sini jumlahnya 0, kenapa tadi ada yang salah di sini? Di sini kita kasih tanda petik lagi atau tanda bintang lagi rekan-rekan. Nah, maka di sini ditampilkan 2 ya. Jadi fungsi tanda bintang ini ya atau asterik dia untuk mengabaikan teks yang kalau ini teks sebelumnya, misalnya di sini kan ada Bapak tulisan BP nih BP. Nah, ini dia dianggap diabaikan. Kemudian teks yang setelahnya nih. Di sini kan ada tulisan Nurdin. Nah, maka di sini yang penting ada teks yang terkait dengan jami'atun maka dia ditampilkan. Nah, maka di sini dia memunculkan angka 2. Sekarang bagaimana kalau seandainya saya ingin menampilkan nama yang lain, misalnya kan ini ganti jangan jami'atun, tapi misalnya Nana misalnya kan. Nah ini kita tinggal ketik aja di sini Nana. Oke. Kemudian kita tekan enter, maka di sini yang ditampilkan hanya 1 gitu. Oke, kemudian untuk yang tadi ya count if nih, masih count if ya rekan-rekan. Di sini kan tadi mangga nih kita di nama buah. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya angka nih yang mau kita tampilkan? Nah, di sini pun kita bisa rekan-rekan. Misalnya kita ingin menampilkan angka-angka yang di atas 300 misalnya kan. Nah, caranya sama dengan count if ya, kurung buka. Nah, ranknya kita pilih di sini quantity untuk F3 sampai dengan F10. Oke. Kemudian titik koma. Nah, untuk kriterianya, nah di sini kita karena ini adalah count menghitung item, maka di sini meskipun di sini angka kita harus menggunakan tanda petik rekan-rekan ya. Tanda petik. Nah, kemudian lebih dari ya 300. Kemudian tanda petik lagi, kemudian kurung tutup. Saya tekan enter ya. Nah, maka di sini dimunculkan angka 4. Sekarang kita cek ya, yang lebih dari 300. Oke, 1, ini lebih dari 300. Ya. Kemudian ini 2. Kemudian 3. Kemudian 4. Oke. Itu betul ya rekan-rekan. Jadi yang lebih dari angka 300 adalah ada 4. Nah, kenapa tadi saya katakan mesti menggunakan tanda petik? Karena di sini ini kita menggunakan fungsi count, beda lagi dengan fungsi sum ya, ataupun ya fungsi sum. Nah, coba sekarang kita hilangkan tanda petiknya rekan-rekan ya. Ini untuk membuktikan bahwasannya dalam perhitungan itu untuk fungsi count dia mesti menggunakan tanda petik karena dia dikenali hanya untuk menghitung item saja, bukan menghitung angkanya. Nah, maka di sini muncul error rekan-rekan nih ya. Jadi kalau untuk fungsi count atau count if atau count ifs, nah ketika kita memasukkan angka ya, meskipun dia angka lebih dari 300 mestinya ini benar ya, dia muncul, tapi di sini ada error message ya. Nah, sekarang kita kembalikan di sini, kita klik OK dulu ya. Kemudian di sini kita kasih lagi tanda petik. Oke, kemudian di ujungnya tanda petik ya. Nah, tanda petik, setelah itu tekan enter, maka di sini dimunculkan. Itu rekan-rekan. Jadi untuk perhitungan count ifs ataupun count ifs, nah sama aja. Nah, sekarang misalnya coba kita yang untuk count ifs ya di sini. Nah, di sini count ifs. Nah, di sini kriteria rank 1. Nah, yang ini ya rekan-rekan. Kita pilih lagi. Nah, kemudian kriterianya titik koma ya rekan-rekan, kriterianya yang di atas 300 ya, seperti tadi ya. Tanda petik lebih dari 300. Oke, tanda petik lagi. Kemudian titik koma. Nah, sekarang kriteria rank 2 di sini yang lebih dari 20.000 misalnya kan. Nah, di sini saya blok ya untuk kriteria rank 2. Kemudian tanda titik koma ya, titik koma. Nah, untuk kriterianya tanda petik. Nah, di sini lebih dari 20.000 misalnya kan, 20.000. Tanda petik lagi, kemudian kurung tutup. Setelah itu tekan enter. Maka di sini dimunculkan angka 4. Nah, jika rekan-rekan perhatikan di sini nih di formula barnya, hitunglah item-item yang ada di F3 sampai F10 sini yang lebih dari 300 ya. 300 tadi kita lebih 300 ini sudah ditandai nih, ada 650, 500, 350 dan 550. Nah, ini baru syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, G3 sampai G10 untuk kolom harga yang di atas 20, di atas 20.000. Mana itu 20.000? Nah, yang ini kita tandai ya rekan-rekan. Ini kita tandai ya. Oke. Kemudian ini ya. Kemudian ini
yang 25.000, kemudian 40.000, nah, kemudian 35.000 ya, kemudian 25.000, nah, kemudian ini di enggak 120.000. Oke. Nah, di sini hampir kesemuanya terpilih ya rekan-rekan, kecuali yang baris nomor 4 saja nih. Yang kedua ya di kolom untuk semangka. Nah, di sini ini kan count ifs, artinya dia ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi. Nah, di sini ini sama kolom quantity sama harga nih terpenuhi nih untuk baris yang pertama. Yang kedua, dia hanya terpenuhi dari satu sisi saja, harga aja, sementara quantity tidak. Yang ketiga juga sama. Nah, yang selanjutnya ini terpenuhi dua-duanya. Ini terpenuhi dua-duanya. Ini juga terpenuhi dua-duanya. Artinya cuma ada 4 item. 1 2 3 4. Maka di sini ditampilkan 4 gitu rekan-rekan ya. Semoga nanti bisa dipahami. Jikalau ada kesulitan nanti rekan-rekan boleh tuliskan di kolom komentar. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang baru bergabung. Saya ucapkan selamat datang dan semoga rekan-rekan bisa mengambil faedah ataupun manfaat dari video-video tutorial yang saya buat. Dan bagi rekan-rekan yang sudah like, share, komen, dan subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan rekan-rekan. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.